Hai semuanya, kembali lagi di channel pembelajaran matematika bersama Bu Rosma. Nah, pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai peluang dan frekuensi harapan. Peluang apa yang akan dicari? Misalkan peluang munculnya sisi angka atau sisi gambar dalam pengetosan uang logam. Kemudian peluang terambilnya kartu hati atau kartu skop pada seperangkat kartu bridge. Bisa saja peluang munculnya mata dadu yang ganjil, genap, atau prima pada pelemparan beberapa dadu. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang materi peluang dan frekuensi harapan, pertama kita harus tahu dulu apa itu peluang. Yap, peluang itu tidak lain adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Nah, secara matematis, peluang itu didefinisikan sebagai berikut. Jika A itu adalah suatu kejadian, dengan S itu adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai PA sama dengan NA per NS. Di mana NA ini adalah banyaknya kejadian A atau banyaknya anggota kejadian A, dan NS itu adalah banyaknya anggota dari si ruang sampel. Untuk lebih mudah memahami tentang peluang suatu kejadian, perhatikanlah beberapa contoh berikut. Nah, yang contoh pertama. Pada pelemparan sebuah dadu, peluang munculnya mata dadu bilangan prima adalah. Sebelum kita menemukan peluangnya, kita harus tahu terlebih dahulu ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu. Mana dari pelemparan sebuah dadu, maka akan muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau mata dadu 6. Di mana banyaknya anggota ruang sampel itu ada 6. Setelah tahu ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel, kita harus cari banyaknya kejadian yang diinginkan. Misalkan kejadian munculnya mata dadu prima itu adalah kejadian A. Siapa saja anggota dari kejadian A? Itu 2, 3, 5. Kenapa hanya 2, 3, dan 5? Karena 2, 3, dan 5 itu dia memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Nah, bilangan yang memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri itu disebut sebagai bilangan prima. Banyaknya anggota dari kejadian A itu ada 3. Nah, sekarang kita sudah tahu NA-nya berapa, NS-nya berapa, tinggal dihitung peluang kejadiannya, yaitu banyaknya kejadian A 3 dibagi dengan banyaknya ruang sampel, yaitu 6. 3/6 itu senilai dengan 1/2. Jadi peluang munculnya mata dadu prima pada pelemparan satu buah dadu itu adalah 1/2. Next ke contoh yang kedua. Dari seperangkat kartu bridge itu diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Peluang terambilnya kedua kartu bergambar hati adalah. Pertama kita harus tahu, satu set kartu bridge itu terdiri dari berapa kartu? Nah, satu set kartu bridge itu terdiri dari 52 kartu. Nah, 52 kartu ini dibagi lagi. Ada 13 kartu bergambar hati, kemudian 13 kartu wajik, kemudian ada 13 kartu bergambar skop atau waru,
seperti waru, pohon waru. Dan yang terakhir, 13 kartu keriting. Jadi 52 itu terdiri dari 4 kartu lagi, di mana masing-masing kartu itu terdiri dari 13 kartu. Nah, 13 kartu ini ada kartu asnya, kemudian ada kartu king, kemudian ada kartu jack, dan yang terakhir ada kartu queen-nya. Jadi baik kartu bergambar hati, wajik, sekop, dan keriting itu sama-sama memuat kartu as, king, jack, dan queen. Nah, dari seperangkat kartu bridge itu ternyata akan diambil 2 buah kartu yang bergambar hati. Nah, A itu kejadian terambilnya 2 kartu hati. Untuk menentukan banyaknya kejadian A, kita gunakan konsep kombinasi. Kombinasi berapa yang dicari? Nah, kombinasi 13-2 yang dicari. Yaitu dari 13 kartu bergambar hati, yang diambil hanya 2 kartu saja. Berapa hasil kombinasi 13-2? Yaitu 13 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 13 dikurangi 2, itu sama dengan 11. Nah, 13 faktorial kalau dijabarkan itu menjadi 13 kali 12 kali 11 faktorial. Per 2 faktorial itu hasilnya 2 kali 11 faktorial. Operasinya perkalian ya. Jadi kita bisa sederhanakan 11 faktorialnya. Kemudian 2 dengan 12 bisa disederhanakan. 2 dapat 1, 12-nya dapat 6. 13 dikali 6 itu hasilnya adalah 78. Jadi banyaknya kejadian terambilnya 2 kartu hati itu adalah 78. Nah, untuk banyaknya ruang sampel itu sama dengan kombinasi dari total seluruh kartu yaitu 52 dan diambil 2 kartu. Itu kombinasinya 52 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan dengan 50 faktorial. Nah, dengan cara yang sama, dengan menjabarkan 52 faktorial dan dibagi dengan 2 faktorial kali 50 faktorial, maka akan diperoleh hasilnya itu adalah 1326. Jadi NS-nya 1326, NA-nya 78, sehingga peluang kejadian A itu sama dengan 78 dibagi 1326. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 13 per 221. Itu sama-sama dibagi 6. Jadinya 78-nya dibagi 6 hasilnya 13, kemudian 1326 dibagi 6 itu hasilnya adalah 221. Next ke contoh yang ketiga. Dari huruf pada kata Indonesia Jaya itu akan diambil 4 huruf secara acak. Peluang terambilnya 1 huruf vokal dan 3 huruf konsonan itu adalah berapa peluangnya? Nah, di sini vokal ya. Kita hitung dulu, ada berapa huruf dari kata Indonesia Jaya? Nah, total huruf pada kata Indonesia Jaya itu adalah 13. 13 huruf ini terdiri dari 6 konsonan dan 7 vokal. Setelah itu kita cari. Kejadian yang diharapkan itu misalkan adalah kejadian A. A itu terambilnya 1 huruf vokal dan 3 huruf konsonan. Untuk menentukan banyaknya kejadian A, kita gunakan konsep
kombinasi. Kombinasi apa? Nah, sekarang dilihat dari sini. Oh, huruf vokalnya diambil 1. Ada berapa huruf vokalnya? Ada 7. Jadi dari 7 huruf, hanya diambil 1 huruf saja. Kemudian kali. Kenapa operasinya perkalian? Karena ini kata penghubungnya adalah dan. Kalau kata penghubungnya atau, itu operasinya penjumlahan. Kalau kata hubungnya dan, berarti operasinya adalah perkalian. Kombinasi berapa? Kombinasi 6, 3. Dari 6 huruf konsonan diambil 3 huruf saja. Nah, setelah dihitung, ini itu sama dengan 7 faktorial dibagi 1 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial. Dan dikalikan dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 7 faktorial penjabarannya itu 7 dikalikan dengan 6 faktorial per 1 faktorial hasilnya 1 kalikan dengan 6 faktorial. Ini bisa disederhanakan, hasilnya adalah 7. Kemudian dikalikan 6 faktorial, dijabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Per 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Satunya nggak usah ditulis. Tadi abaikan. Tinggal 3 kali 3 faktorial terakhir. Kemudian 3 dan 2 ini bisa disederhanakan dengan 6. 7 kali 5 kali 4 itu hasilnya adalah 140. Itu NA-nya. NS-nya apa? NS-nya itu adalah kombinasi dari keseluruhan huruf pada kata Indonesia Jaya, yaitu 13. Diambil berapa huruf? Diambil 4 huruf. Di 13 faktorial dibagi 4 faktorial kali 9 faktorial. Hasilnya sama dengan 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1, kali 2 kali 1 hasilnya 2, kali 9 faktorial. Nah, sederhanakan 9 faktorial, kemudian 4 kali 3 itu 12, kemudian 2-nya disederhanakan dengan 10, dapat 5. Kemudian 13 kali 11 kali 5 itu hasilnya adalah 715. NA-nya 140, NS-nya 715, sehingga peluang kejadian A atau peluang terambilnya 1 huruf vokal dan 3 huruf konsonan itu adalah 140 per 715. Nah, kebetulan ini bisa disederhanakan. Itu bentuk sederhananya adalah 28 per 143. Jadi sama-sama dibagi 5. Nah, itu beberapa contoh soal tentang peluang suatu kejadian. Lanjut kita ke pembahasan tentang kisaran nilai peluang. Nah, peluang suatu kejadian yaitu PA, kisaran nilai peluangnya itu di antara 0 dan 1. Jika peluang suatu kejadian A sama dengan 0, itu disebut suatu kemustahilan. Artinya mustahil hal itu terjadi. Kemudian, jika peluang kejadian A nilainya 1, berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Kejadian tersebut pasti terjadi. Gimana contoh peluang yang dianggap mustahil dan peluang yang dianggap pasti terjadi? Nah, contohnya misalkan pada pelemparan sebuah dadu, peluang munculnya
mata dadu yang lebih dari 7 adalah. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, dari sini kita harus tahu dulu ruang sampel dari pelemparan satu buah dadu itu kan ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, A itu, misalkan kejadian munculnya mata dadu yang lebih dari 7 itu adalah A. Apakah ada mata dadu yang lebih dari 7 di ruang sampel ini? Tidak ada. Tidak ada tidak ada mata dadu yang lebih dari 7. Karena tidak ada, berarti 0 dia NA-nya. Langsung aja saya tulis NA-nya sama dengan 0. Maka, peluang kejadian A, itu kan NA per NS, dimana dari sini nih kita dapetin NS-nya sama dengan 6. NA-nya 0, NS-nya 6, 0 dibagi 6. Hasilnya adalah 0. Jadi itu dia maksud dari kata mustahil. Jadi kan nggak ada mata dadu 7. Mata dadunya cuma sampai mata dadu 6. Jadi nggak mungkin ada mata dadu yang lebih dari 7. Sebaliknya, kalau kejadian yang pasti terjadi, saya pakai soal yang sama, tapi saya ubah kata terakhirnya. Jadi pada pelemparan sebuah dadu, peluang munculnya mata dadu yang kurang dari 10 pada pelemparan sebuah dadu adalah itu bisa kita cari. Ruang sampelnya masih sama. Banyak ruang sampelnya 6. Sekarang kejadiannya misalnya kejadian B. B itu adalah kejadian munculnya mata dadu yang kurang dari 10. Itu mata dadu berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya kan? Jadi anggota dari kejadian B itu sama dengan si ruang sampel. Sehingga banyaknya anggota dari kejadian B itu adalah 6. Ketika dihitung peluangnya, yaitu peluang kejadian B itu adalah NB per NS. NB-nya 6, NS-nya 6. 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Jadi ketika banyaknya anggota ruang sampel dan banyaknya anggota dari kejadian yang diharapkan itu sama, maka ketika dicari peluangnya sama dengan 1. Berarti kejadian itu pasti terjadi. Kenapa pasti terjadi? Contohnya ini, mata dadu yang kurang dari 10 kan pasti ada anggotanya, yaitu anggotanya mata dadu 1 sampai dengan mata dadu 6. Seperti itu maksud dari suatu kejadian yang mustahil dan suatu kejadian yang pasti terjadi. Next ke materi peluang komplement suatu kejadian. Jika peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian komplement dari A atau A komplement, itu hasilnya sama dengan 1. Nah, dari sini ini kita bisa dapatkan dua rumus lainnya. Itu misalkan kita ingin mencari peluang kejadian A. Yang diketahui itu adalah peluang A komplementnya. Maka peluang kejadian A itu dihitung dengan cara 1 dikurangi dengan peluang kejadian A komplement. Sebaliknya, ketika diketahui peluang kejadian A, tetapi yang ditanya adalah peluang A komplement. Apa rumus peluang A komplement? Itu 1 dikurangi dengan peluang kejadian A. Nah, jadi kita dapat 3 bentuk rumus. Jika peluang suatu kejadian A ditambahkan dengan peluang komplementnya, hasil penjumlahannya adalah 1. Kemudian
Peluang kejadian A itu sama dengan 1 dikurangi dengan peluang kejadian komplemennya. Itu juga sebaliknya, peluang kejadian suatu komplemen atau peluang komplemen suatu kejadian itu sama dengan 1 dikurangi dengan peluang kejadian tersebut terjadi. Sebagai salah satu contoh, nih, dari seperangkat kartu bridge itu akan diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Peluang terambilnya ini kartu, bukan kartu bergambar hati. Nah, berarti yang ditanya adalah kartu yang tidak bergambar hati, artinya komplemennya yang ditanya. Kita anggap A itu adalah kejadian terambilnya kartu hati. Dimana dari seperangkat kartu bridge itu, kartu hati itu jumlahnya adalah 13. Kemudian dari 13 kartu itu, diambil 2 kartu sekaligus. Itulah banyaknya kejadian A. Nah, tadi kita sudah hitung. Berapa kombinasi 13-2? Kombinasi 13-2 itu hasilnya sama dengan 78. Kemudian NS-nya apa? NS-nya adalah kombinasi dari total kartu yang ada, yaitu 52, diambil 2 kartu. Mana tadi hasilnya juga sudah sempat kita hitung, yaitu 1326. Nah, di sini kita peroleh peluang kejadian A-nya adalah, peluang kejadian terambilnya kartu hati itu adalah 78/1326, atau bisa disederhanakan menjadi 13/221. Nah, sekarang yang ditanya itu bukan kartu hati, tapi bukan kartu hati, berarti A komplemennya. Peluang A komplemen itu rumusnya sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A, yaitu 13/221. Samakan penyebut, satunya berubah menjadi 221/221, kemudian baru dikurangi dengan 13/221. Hasil pengurangannya itu adalah 208/221. Jadi peluang terambilnya bukan kartu hati dari seperangkat kartu bridge itu adalah 208/221. Next ke pembahasan yang terakhir, yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu rumusnya adalah peluang kejadian A dikalikan dengan N, di mana N-nya ini adalah banyaknya percobaan. Berapa kali percobaan itu dilakukan? Nah, sebagai contohnya, pada percobaan melempar sebuah uang logam sebanyak 300 kali. Peluang harapan munculnya muka gambar adalah, kita cari pada 1 kali pelemparan uang logam itu kan ada 2 kemungkinan yang muncul. Ada muncul sisi angka, ada juga muncul sisi gambar. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa angka, bisa gambar. Sekarang yang ditanya munculnya sisi gambar. Berapa peluang munculnya sisi gambar? Sisi gambarnya ada 1. Peluang kejadian munculnya sisi gambar itu misalkan PA. Gambarnya ada berapa? 1. Terus NS-nya ada berapa? Ada 2 NS-nya. Jadi 1/2 peluang munculnya sisi gambar. Begitu juga peluang munculnya sisi angka berapa? Angka juga sama, 1/2. Sekarang tinggal dihitung. Frekuensi harapannya sama dengan peluang kejadian A setengah dikalikan dengan N banyaknya percobaan, yaitu 300. Tinggal disederhanakan, diperoleh hasilnya adalah 150 kali. Jadi itulah frekuensi harapan munculnya sisi gambar setelah dilakukan 30 kali pelemparan sekeping uang logam. Next ke contoh yang kedua. Dari huruf pada kata cendekia itu akan diambil 3 huruf sekaligus secara acak, lalu dikembalikan lagi. Nah, frekuensi harapan terambilnya
2 huruf vokal dan 1 huruf konsonan itu adalah 90 kali. Nah, di sini frekuensi harapannya itu sudah diketahui, yaitu 90. Kemudian yang ditanya, pengambilan 3 huruf tersebut dilakukan sebanyak berapa? Nah, yang ditanyakan itu percobaannya dilakukan berapa kali? Kita tulis dulu. Yang diketahui adalah frekuensi harapan terambilnya 2 huruf vokal dan 1 huruf konsonan. Misalkan kejadiannya A. FH-nya itu adalah HA-nya adalah 90 kali. Kemudian nah kita jabarkan huruf konsonannya ada berapa di kata cendekia. Nah, huruf konsonannya itu ada, kita hitung, 1, 2, 3, 4. Ada 4 konsonannya. Kemudian huruf vokalnya ada berapa? Kita hitung juga. Vokalnya ada E, 1, E lagi, 2, kemudian I, A. Ada 4 juga. Jadi total keseluruhan huruf dari kata cendekia itu ada 8 ya. Konsonan ditambah vokalnya. Kemudian yang ditanya N-nya berapa? Berapa kali dilakukan percobaan? Sehingga diperoleh frekuensi harapannya sekian. Pertama, kita harus cari peluangnya dulu, peluang kejadian A-nya. Peluang kejadian A itu sama dengan kombinasi dari 4 huruf konsonan, kemudian yang diambil itu adalah berapa konsonannya? 1 huruf konsonan. Berarti kombinasi 41. Dikalikan dengan kombinasi dari 4 huruf vokal itu diambil 2. Kombinasi 42. Per NS-nya adalah kombinasi 8, ini dijumlahkan, di bawahnya juga dijumlahkan. Kombinasi 83. Nah, ketika dihitung, ini hasilnya adalah 3/7. Masih ingat kan? Untuk cara mencari kombinasi 41 kali kombinasi 42, itu tinggal dijabarkan aja. Kalau kombinasi 41 berarti 4 faktorial dibagi 1 kali 3 faktorial. Kemudian kombinasi 42-nya 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini 4 kali 3 faktorial per 1 kali 3 faktorial ya 3 faktorial. Disederhanakan. Hasilnya 4 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 2 kali 2 faktorial. Sederhanakan. 4 dengan 2, 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 4, 24. Ini hasilnya 24. Terus kombinasi 83, caranya mencari juga sama. Tinggal ditentukan hasil dari 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 faktorial. Dimana hasil dari 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 5 faktorial itu adalah 56. Disederhanakan, 24 dan 56-nya sama-sama dibagi 8. 56 dibagi 8 itu hasilnya 7, kemudian 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3. Setelah dapat PA-nya, FH-nya tahu, frekuensi harapannya tahu, bisa dihitung N-nya. Dari sini kita modifikasi rumusnya, maka kita peroleh N itu rumusnya apa? N itu rumusnya adalah frekuensi harapan dari kejadian A dibagi dengan peluang kejadian A. Nah, itu dia rumus N-nya. Sekarang kita tinggal ganti frekuensi harapannya itu adalah 90. Di N sama dengan 90 dibagi peluangnya adalah 3/7. Nah, 90 dibagi 3/7 itu sama dengan 90 dikali 7/3. 90 dan 3 disederhanakan.
90 dapat 30, 3-nya dapat 1. 3 kali 70 dibagi 1, itu hasilnya adalah 120. Jadi banyaknya percobaan yang dilakukan itu adalah 210 kali percobaan. Sehingga diperoleh frekuensi harapannya adalah 90. Nah, demikian penjelasan mengenai materi peluang dan frekuensi harapan. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu dalam memahami materi peluang suatu kejadian dan cara menghitung frekuensi harapan suatu kejadian. Nah, akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan jangan bosan-bosan menonton video yang saya berikan dan nantikan video berikutnya. Bye-bye!